Selamat datang di pembahasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget lolos dari pantauan dunia. Kita bakal bongkar pengorbanan finansial dan jujur aja pengorbanan nyawa yang bener-bener luar biasa besar di balik ambisi kedirgantaraan Tiongkok. Jadi ini bukan sekedar ngomongin baut dan mesin ya, ini tentang harga mahal dari sebuah ambisi besar. Coba bayangin momen yang satu ini. Tanggal 25 November 2012. Ada kemenangan nasional yang benar-benar monumental. Jet tempur J-15 berhasil mendarat mulus di atas kapal induk Liaoning untuk pertama kalinya. Pasti sorak-sorai pecah dong. Tapi tepat di tengah euforia itu, Luo Yang, sang manajer umum proyek yang usianya baru 51 tahun dan udah ngabisin 15 tahun hidupnya kerja tanpa henti buat proyek ini, tiba-tiba pingsan. Jantungnya berhenti dan dia meninggal di hari yang sama. Kemenangan luar biasa ini nyatanya harus dibayar pakai nyawa. Kejadian itu benar-benar jadi gambaran sempurna buat apa yang saya sebut sebagai gunung es yang tak terlihat. Gini ya, kalau kita perhatiin, analis barat atau media global itu seringnya cuma fokus ke hal-hal yang kelihatan di permukaan aja. Perangkat keras yang kinclong, pesawat siluman, atau kapal induk raksasa. Tapi kalau kita menyelam dikit aja ke bawah permukaan, wow, ada realitas kelam yang disembunyikan. Kegagalan demi kegagalan selama puluhan tahun, puluhan miliar dolar yang nguap gitu aja, dan para insinyur yang kerja rodi sampai harus menemui aja lebih cepat. Tapi di sini ada satu teka-teki yang bikin penasaran banget. Mundur ke tahun 1986, Tiongkok dan India itu sama-sama ngegas program mesin jet buatan dalam negeri. Garis startnya sama, ambisinya juga sama. Tapi coba lihat sekarang, 4 dekade kemudian, Cina udah bisa nerbangin pesawat siluman J-20 pakai mesin asli buatan mereka sendiri. Di sisi lain, India malah ujung-ujungnya harus negosiasi beli jet Rafale dari Prancis setelah program Kaveri mereka resmi gagal total. Pertanyaannya, kok bisa hasilnya beda jauh begini? Nah, untuk paham kenapa jurang pemisahnya bisa sejauh itu, kita harus narik mundur sejarah mereka. Di tahun 50-an, Tiongkok itu benar-benar bergantung sama Uni Soviet. Soviet ngirim ribuan insinyur ke sana. Tapi di bulan Juli 1960, hubungan mereka hancur berantakan dalam semalam. Soviet narik 1.400 penasihatnya dan bawa kabur semua cetak biru. Bayangin kalian jadi insinyur Tiongkok, datang ke pabrik besok paginya, dan cuma nemuin mesin setengah jadi sama lemari arsip yang kosong melompong. Kejadian ini maksa mereka masuk ke fase improvisasi yang super nekat selama 2 dekade penuh. Terus, apa yang mereka lakuin? Mereka terpaksa milih jalan pintas, rekayasa balik alias reverse engineering. Mereka coba ngejiplak mesin-mesin Soviet yang ditinggalin. Masalahnya, nyalin bentuk luar itu gampang, tapi nyalin ilmu metalurgi yang butuh riset puluhan tahun, itu nyaris mustahil. Pengetahuan tak tertulis di kepala para insinyur aslinya kan nggak bisa difotokopi. Alhasil, Tiongkok masuk ke dalam sebuah jebakan. Pabrik-pabrik mereka jadi jago banget jiplak, tapi benar-benar kehilangan kemampuan buat berinovasi sendiri. Dan kebiasaan jiplak ini harganya ternyata mahal banget, terutama pas udah di udara. Mesin asli buatan Soviet itu terkenal tangguh, bisa beroperasi ribuan jam dengan aman. Nah, mesin tiruan buatan Tiongkok kadang-kadang cuma bisa bertahan, coba tebak, 30 jam doang sebelum harus dibongkar total. Realitas yang benar-benar ngeri. Coba posisikan diri kalian sebagai pilot tempurnya. Kalian harus bawa pesawat yang mesinnya bisa mati kapan aja karena toleransi pabriknya nggak presisi. Nggak heran kalau ketidakpercayaan ini nyebar luas di seluruh angkatan udara mereka. Sadar kalau jiplak cuma bikin jalan di tempat, akhirnya di tahun 1986, Beijing ngambil keputusan yang super berani. Mereka ngeresmikan program WS-10. Ini adalah mesin berkinerja tinggi pertama yang mereka rancang benar-benar dari nol, tanpa campur tangan asing. Terus gimana hasilnya? Sayangnya, bencana total. Angkatan udara bahkan nolak mentah-mentah prototipe awal ini. Alasannya simpel. Mereka nggak mau ngambil risiko kehilangan nyawa pilot-pilot mereka yang sangat berharga. Kalau kita bedah lebih dalam kenapa mesin itu sampai ditolak, anatominya benar-benar jelas. Bilah turbinnya aja retak pas lagi muter. Ruang bakarnya juga melengkung, berubah bentuk karena nggak kuat nahan panas yang ekstrim. Mesinnya jalan dengan sangat kasar, dan ya itu tadi, umur operasionalnya mentok di 30 jam. Setiap retakan yang muncul itu mewakili ribuan tes yang nguras tenaga. Proses ini super lambat, menyakitkan, dan pastinya ngancurin mental para insinyur yang rela begadang siang malam di fasilitas pengujian. Terus pertanyaannya, apa dong yang bikin mereka tetap mau lanjut? Jawabannya ada di satu momen emosional ini. Di bulan Maret 1996, pas lagi panas-panasnya krisis Selat Taiwan, Amerika Serikat dengan santainya ngirim 2 kelompok tempur kapal induk ke sana. Dan tahu apa yang paling bikin Tiongkok sakit hati saat itu?
Mereka sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Senjata mereka kelihatan kayak mainan kalau dibandingin sama kekuatan udara Amerika. Penghinaan nasional ini langsung ngubah status proyek mesin jet. Dari yang awalnya cuma ambisi teknologi, berubah jadi syarat mutlak buat bertahan hidup sebagai sebuah negara. Rasa frustrasi dan ketidakberdayaan tadi akhirnya diterjemahkan ke dalam angka yang bikin geleng-geleng kepala. 42 miliar dolar. Gila kan? Itu jumlah investasi yang digelontorkan Beijing selama 3 dekade berturut-turut khusus buat pengembangan mesin jet. Catat ya, ini bukan buat bangun pesawatnya atau rudalnya, semuanya benar-benar cuma buat mesinnya. Dengan dana sefantastis itu, mereka nggak cuma naruh telur di satu keranjang, nggak tanggung-tanggung. Mereka langsung ngejalanin 4 program raksasa secara paralel. Ada WS-10 buat jet tempur generasi keempat, WS-15 buat jet siluman J-20 kesayangan mereka, dan ada juga mesin khusus buat pesawat kecil serta pesawat angkut berat. Ini adalah usaha serentak yang luar biasa ambisius. Tujuannya cuma satu, memutus total rantai ketergantungan mereka dari negara asing untuk selamanya. Kalau kalian pikir itu udah gila, skala komitmen mereka malah makin luar biasa di tahun 2016. Mereka gabungin semua industri mesin jet ke dalam satu perusahaan BUMN raksasa. Perusahaan ini langsung ditenagai oleh 96.000 karyawan dan disuntik modal awal sebesar 7,5 miliar dolar. Bayangin aja, 96.000 otak jenius kumpul jadi satu, cuma buat fokus mikirin gimana caranya bikin mesin pesawat yang berfungsi sempurna. Nah, terobosan paling krusial yang akhirnya ngubah peta permainan ini, uniknya justru sesuatu yang nggak kasat mata. Namanya bilah turbin kristal tunggal. Kedengarannya kayak istilah dari film fiksi ilmiah ya. Tapi gini konsepnya, komponen logam ini dipasang di bagian paling panas dari mesin, dikepung gas super panas, dan harus muter puluhan ribu putaran per menit. Logam biasa pasti punya kelemahan mikroskopis di strukturnya, dan bakal gampang retak. Jadi belajar gimana caranya bikin paduan kristal tunggal tanpa cacat ini, butuh waktu bertahun-tahun, yang isinya murni rentetan kegagalan demi kegagalan. Tapi begitu mereka berhasil mecahin teka-teki metalurgi itu, boom! Umur mesin yang awalnya cuma puluhan jam, langsung melonjak drastis jadi ribuan jam. Hasil jeripayah ini akhirnya kelihatan. Di tahun 2019, jet tempur J-10C sukses terbang pakai mesin yang 100% buatan lokal. Benar-benar tanpa embel-embel suku cadang asing sedikit pun. Terus puncaknya di 2023, mesin generasi kelima WS-15 masuk ke fase produksi massal. 33 tahun sejak proyek WS-10 yang berantakan itu dimulai, mereka akhirnya bisa senyum lega. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Ingat kan soal perbandingan tahun 1986? Kalau India juga punya banyak insinyur brilian dan anggaran yang memadai, lalu apa sebenarnya yang jadi faktor penentu? Kenapa Tiongkok bisa sukses, sementara program Kaveri India malah mandek? Dari berbagai sumber yang kita pelajari, jawabannya ternyata ada di perbedaan sistem politik yang mendasar. Gini, di negara yang sistem demokrasinya sangat responsif kayak India, proyek puluhan miliar dolar yang gagal terus-terusan selama bertahun-tahun pasti bakal dicecar abis-abisan sama pihak oposisi. Anggarannya dipotong dan pastinya dituntut ngasih hasil yang cepat. Di sisi lain, sistem di Tiongkok ngasih mereka ruang buat apa yang disebut kesabaran otokratis. Mereka bisa bikin rencana 30 tahun, ngebuang banyak uang buat kegagalan demi kegagalan, tanpa perlu panik mikirin turunnya suara di pemilu berikutnya. Nah, kita di sini nggak lagi menghakimi sistem mana yang lebih baik ya. Ini murni soal sistem mana yang lebih cocok buat nampung proyek teknologi jangka panjang yang berisiko sangat tinggi. Tapi, terlepas dari sistem apa yang dipakai, harga yang paling mahal itu tetap aja nyawa manusia. Mari kita kesampingkan dulu angka miliaran dolar tadi, dan kita lihat nama-nama ini. Ding Zhangxi yang gugur waktu mesinnya mati di tengah penerbangan. Luo Yang yang kerja keras sebagai kuda sampai jantungnya menyerah. Lalu ada Jiang Chao yang tewas pas lagi uji coba pendaratan di kapal induk. Mereka ini bukan sekedar deretan angka statistik, mereka itu manusia, ayah dan suami yang ngasih napas terakhir mereka demi menuhin obsesi 30 tahun negaranya. Jadi sekarang, tiap kali kita lihat jet tempur buatan Tiongkok membelah awan, kita nggak cuma ngelihat tumpukan logam dan bahan bakar. Kita lagi ngelihat wujud nyata dari 33 tahun keringat dan air mata, 42 miliar dolar yang terus dibakar, dan ribuan insinyur yang rela menghabiskan masa muda mereka terkunci di dalam laboratorium pengujian. Itulah bobot sesungguhnya dari perangkat keras yang sering kita lihat. Ada satu kutipan soal kepergian Luo Yang yang menurut saya dalam banget. Apakah dia seorang pahlawan nasional atau ya cuma manusia biasa yang dihancurin sama beban kerja gara-gara sesuatu yang dia percayai? Apapun sebutannya,
Satu hal yang pasti, mesin-mesin canggih ini dibeli pakai mata uang kehidupan yang nggak akan pernah bisa diukur pakai uang atau sekedar dicetak di laporan militer manapun. Sebagai penutup dari eksplorasi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Tiongkok udah ngebayar harga yang luar biasa mahal, nyawa, puluhan tahun waktu, dan puluhan miliar dolar cuma buat mandiri dari dunia luar. Kalau ini adalah harga sebuah kemandirian teknologi penerbangan, coba pikirin deh, pengorbanan tak kasat mata apa lagi, dan berapa banyak nyawa serta keringat yang sebenarnya lagi bersembunyi di balik revolusi teknologi yang kita nikmatin setiap hari. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini, sampai jumpa lagi, dan jangan pernah berhenti menggali cerita di belakang layar.